Bab 6641. Matt Finkelstein merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah kata-kata Charlie tulus atau dimaksudkan untuk menggoda. Lagi pula, dia pernah menawarkan $1 miliar AS untuk membeli nyawa Tawana, dan Tuan Wade, sebagai orang di belakangnya, kini ingin mengakhiri perseteruan antara dirinya dan Tawana. Tidak apa-apa jika dia tulus, tapi jika dia punya rencana lain, dia mungkin tidak bisa melarikan diri saat itu. Steve di samping melihat ekspresi ketakutannya dan berkata sambil tersenyum, "Matt, jangan gunakan hati penjahatmu untuk menilai hati Tuan Wade. Jika Tuan Wade ingin menghukummu, kamu tidak akan selamat hari ini, akan membunuhmu di Amerika." Matt Finkelstein mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat, "Tuan Rothschild benar, dan saya tidak meragukan Tuan Wade. Saya hanya merasa akan sedikit canggung melihat Tawana setelah beberapa saat." "Tidak masalah," Charlie berkata dengan tenang, "tidak peduli apa masa lalu yang kamu alami di masa lalu, atau konflik kepentingan, sekarang saatnya untuk membalik halaman dan melanjutkan." "Ya," Matt Finkelstein berkata dengan ekspresi hormat, "semuanya atas perintah Tuan Wade." Tak lama kemudian, Tawana dan Trevor diantar oleh iring-iringan mobil ke lantai bawah rumah Tianxiang. Banyak media yang mengikuti iring-iringan mobilnya dari Istana Buckingham menuju tempat pertunjukan dini hari tadi. Sekarang sudah waktunya makan siang, mereka tidak menyangka Tawana akan membawa mobilnya ke Tianxiang Mansion lagi. Media dan reporter sangat terkejut. Apakah rumah Tianxiang begitu enak? Tawana baru makan tadi malam dan datang lagi siang hari ini. Karena setiap gerakannya sekarang diawasi oleh penggemar di seluruh negeri, berita bahwa dia datang ke Tianxiang Mansion untuk makan malam segera menyebar ke internet, yang membuat Tianxiang Mansion menjadi topik pencarian panas lainnya. Orville turun dan secara pribadi menyambut Tawana dan Trevor di atas. Begitu dia memasuki pintu kotak dan melihat ke sana, dia melihat dua pria kulit putih Amerika yang lebih tua. Ketika dia melihatnya lebih dekat, dia tiba-tiba terkejut. Pasalnya ada satu di antara mereka yang bagaikan mimpi buruk baginya, Matt Finkelstein. Masa lalu antara Tawana dan Matt Finkelstein bukanlah keterikatan emosional, tetapi Matt Finkelstein mengatur banyak pertemuan pribadi yang tidak diketahui oleh kelas atas di pulau pribadinya pada saat itu. Dia adalah penggagas pesta tersebut, dan orang-orang yang dia undang semuanya adalah selebritis sosial seperti Tawana, dan bahkan banyak dari orang-orang kaya raya yang terkenal di Amerika Serikat. Peran Matt Finkelstein lebih seperti broker kelas atas. Para selebritis kaya dan papan atas bertemu di pestanya, dan bahkan mungkin ada percikan psikologis dan fisik. Sementara orang-orang ini memberikan percikan api di pulaunya dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka juga memberinya banyak sumber daya yang sangat berharga, dan dia dapat menghasilkan banyak uang melalui selebriti dan orang kaya ini. Karena ia berperan sebagai perantara antara selebriti dan orang kaya, ia tentu saja telah menyaksikan rahasia banyak orang. Tawana juga pernah menghadiri pestanya saat itu, dan banyak orang yang menawarinya ranting zaitun kepada Tawana di pesta tersebut. Dan karena status Tawana di industri hiburan, yang dilihat dan dialaminya hampir semuanya adalah orang-orang kaya raya. Selain itu, pengaruh global Tawana juga sangat tinggi. Begitu dia memilih untuk memberitahu dia apa yang dia ketahui, pengaruh masalah tersebut akan semakin besar. Hal ini pula yang menjadi alasan orang-orang tersebut ingin membunuh Tawana. Melihat ekspresi gelisah Tawana, Charlie tersenyum dan berkata, "Tawana, kamu tidak perlu terlalu gugup. Kamu sekarang berada di Tiongkok, bukan Amerika Serikat atau Jepang. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini." Tawana menenangkan diri sejenak dan mengangguk sedikit. Charlie mempersilakan dia dan Trevor untuk duduk di sisi kirinya, sementara Steve dan Matt Finkelstein duduk di sisi kanannya, sehingga dia bisa membuat Tawana merasa sedikit lebih baik jika dia diapit di tengah. Matt Finkelstein juga sangat malu saat ini. Ia ingin menyapa Tawana, namun merasa tidak pantas untuk berbicara gegabah. Dia juga ingin meminta maaf secara langsung, tetapi dia merasa dia hanyalah seekor udang kecil di sini. Kakak tertuanya Steve bahkan tidak berbicara, dan kakak tertuanya Charlie bahkan tidak berbicara dengan gegabah sekarang. Trevor juga mengenali Matt Finkelstein saat ini. Dia tidak banyak berhubungan dengan Matt Finkelstein,
terutama karena identitas dan statusnya sebelum dia bersama Tawana saja tidak cukup. Menyadari Matt Finkelstein, dia langsung mengertakkan gigi dan berkata, "Kenapa kamu ada di sini, bajingan?" "Tuan Wade, dialah yang ingin membunuh Tawana." Matt Finkelstein tampak gugup, dan Charlie tersenyum dan berkata, "Trevor, saya mengundang semua orang ke sini hari ini. Saya tidak ingin Anda bertengkar atau mengumpat di depan saya. Saya meminta Anda datang ke sini untuk menjernihkan masalah, perseteruan masa lalu." Saat dia berbicara, dia menunjuk Steve lagi dan melanjutkan, "Selain itu, saya punya teman baru yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah pewaris keluarga Rothschild, Tuan Steve Rothschild." Steve memandang mereka berdua dan tersenyum dan berkata, "Halo kalian berdua. Saya telah melihat banyak pemberitaan tentang kalian berdua di media berita. Tawana dan Trevor telah menjadi fokus perhatian media di seluruh dunia sejak mereka berkumpul. Terkadang, meski Anda tidak suka bergosip, media sosial tetap akan mendobrak batasan di antara mereka berdua." Ketika Trevor dan Tawana mendengar bahwa ini adalah Steve Rothschild, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Keluarga Rothschild memiliki reputasi yang sangat tinggi dan rasa misteri yang kuat, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia barat. Keluarga ini selalu melindungi dirinya dengan sangat baik. Semua orang tahu bahwa keluarga ini sangat kuat, tapi ketika sebenarnya mencari anggota keluarga Rothschild yang bisa dicari, sepertinya tidak ada satupun yang begitu menonjol. Ini karena keluarga inti Rothschild tidak pernah muncul ke publik, dan orang-orang bernama Rothschild yang disingkirkan ke publik seringkali hanyalah keluarga jaminan mereka. Justru karena itulah banyak konspirator yang menyimpulkan bahwa keluarga Rothschild hanyalah penipuan yang sudah tersebar selama ratusan tahun. Kalau tidak, mengapa tidak ada seorang pun yang bernama Rothschild di antara 100 orang terkaya di dunia? Namun, siapapun yang benar-benar memiliki kontak besar dengan kelas atas tahu bahwa keluarga Rothschild adalah kapal induk super yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika Trevor dan Tawana mendengar bahwa orang di depan mereka adalah orang kedua di keluarga Rothschild, mereka jauh lebih gugup daripada bertemu dengan presiden. Dan mereka tidak menyangka bahwa orang kedua di keluarga Rothschild akan benar-benar muncul di Aurus Hill, di rumah Tianxiang tempat Charlie mengundang mereka makan malam kemarin. Bab 6642. Tawana dan Trevor tidak mengetahui identitas Charlie yang sebenarnya. Saat dia berada di Tokyo sebelumnya, Charlie bisa menelepon Steve Rothschild. Ini sudah sangat luar biasa bagi mereka. Namun siapa sangka Steve Rothschild yang sangat kaya raya akan datang ke Aurus Hill seperti mereka berdua. Dan, dia membawa Matt Finkelstein bersamanya. Tawana segera memandangnya dan berkata kepadanya dengan penuh hormat, "Tuan Rothschild yang terhormat, saya berterima kasih atas bantuan Anda dalam urusan rahasia ini." Steve segera mengayunkan tangannya dan berkata dengan sangat tenang, "Saya melakukannya sepenuhnya demi Tuan Wade, kalau tidak saya tidak akan ikut campur sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Matt Finkelstein di sekitarnya dan berkata dengan serius, "Matt, hal yang sama berlaku untukmu. Jika Tuan Wade tidak menyarankan agar aku menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan membiarkanmu aman bersamaku." Matt Finkelstein sendiri adalah seekor rubah tua. Ketika mendengar ini, dia langsung menatap Charlie, berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wade, karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin telah dibunuh." Charlie tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu mengucapkan banyak terima kasih di sini. Saya telah memanggil Anda semua dengan harapan dapat mendorong kerjasama yang erat dan saling menguntungkan di antara kita." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tawana. "Tawana, Tuan Steve adalah ular lokal di Amerika Serikat. Kenali dia. Setelah Anda kembali ke Amerika, tidak ada yang berani mengundang Anda." Steve pun langsung mengutarakan posisinya, "Tawana, karena Pak Wade sudah bilang begitu, jangan khawatir, urusanmu akan menjadi urusanku mulai sekarang. Aku tidak berani mengutarakan di tempat lain. Di Eropa dan Amerika, saya masih punya beberapa pengaruh." Tawana sangat tersentuh, "Terima kasih Tuan Wade. Terima kasih Tuan Rothschild." Matt Finkelstein juga berkata dengan hormat, "Saat ini, saya telah menyerahkan banyak informasi orang dalam dan materi video terkait orang-orang itu kepada Tuan Rothschild.
Titik lemah dari orang-orang itu sekarang adalah Rothschild. Di tangan Tuan De, saya percaya mereka tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang berlebihan lagi. Kamu dapat yakin tentang hal ini, Tawana. Tawana mengangguk sedikit. Meski Matt Finkelstein telah menghapus rencana tersembunyi untuk membunuhnya, pasti masih banyak orang yang menginginkan nyawanya. Kali ini, Charlie berkata lagi, Steve, semua orang di lingkaranmu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa kamu melindungi Tawana, kan? Ya, Tuan Wade. Steve berkata, saya maju ke depan untuk meminta Matt menarik bunga yang tersembunyi, dan membawa bersama saya untuk melindunginya. Orang-orang itu pasti mengetahui tindakan ini, tetapi saya tidak yakin bagaimana mereka memahaminya. Mungkin mereka akan mengerti karena saya sekarang melindungi Tawana, atau mungkin memahami bahwa saya melindungi Matt untuk mendapatkan pengaruh mereka untuk memanipulasi mereka. Saya mengerti. Charlie mengangguk dan berkata kepada Tawana, Tawana, saya punya saran kecil, tetapi itu dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah Anda sepenuhnya, dan bahkan memberi Anda manfaat besar. Saya tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Boleh. Tawana berkata cepat, Tuan Wade, tolong beritahu saya. Charlie berkata, kembalilah dan minta Tuan Matt Finkelstein membuat daftar semua orang yang ingin Anda mati. Kemudian Anda mengirimkan undangan kepada mereka satu persatu dan mengundang mereka untuk datang ke China untuk bergabung dengan Anda, jamuan perayaan konser Tiongkok pertama. Ah, Tawana tercengang saat mendengar ini, Tuan Wade. Apakah Anda berencana meminta saya untuk mengundang mereka yang ingin membunuh saya ke Aorus Hill? Jika saya mengundang mereka, mereka tidak akan datang sama sekali. Benar. Charlie berkata sambil tersenyum, Steve kebetulan ada di sini juga. Jika kamu mengundang mereka dan mereka mengabaikannya, mintalah Steve untuk mengundang mereka juga. Dengan dia di sini, orang-orang tidak akan berani untuk tidak datang. Setelah itu, jika kita mengajak Matt ke pesta perayaan, mereka semua akan semakin ketakutan. Mengatakan itu, Charlie melanjutkan, menurut pendapat saya, perayaan-perayaan ini akan diadakan di rumah Tianxiang. Kemudian semua orang akan pergi ke rumah Tianxiang untuk duduk. Ngomong-ngomong, biarkan mereka masing-masing mengeluarkan darah. Yang terbaik adalah membiarkan mereka menangis dan kembali ke Amerika dari Aorus Hill. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak akan berani memikirkan hal yang salah tentang Anda, tetapi mereka juga harus memberikan penyelesaian atas kehilangan mental Anda. Tawana berseru, Pak Wade, Anda ingin saya meminta uang kepada mereka. Kompensasi. Charlie berkata dengan serius, mereka harus membayar Anda untuk kerusakan mental, dan mereka juga harus membayar saya untuk kerusakan mental. Saya membunuh begitu banyak orang di Jepang, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, mereka ada di sini, duduk setelah makan di Tianxiang Mansion, apakah saya harus membayar makanannya? Tianxiang Mansion akan membuka cabang, jadi meminta mereka membayar ribuan lebih untuk makanan tidak terlalu mahal, bukan? Tawana tidak memahami pendekatan Charlie, tetapi Steve memahaminya dengan sangat baik. Dia langsung setuju dan berkata, Tuan Wade, orang-orang itu tahu bahwa mereka salah dan akan bersedia membayar. Selama saya di sini, mereka pasti akan membayarnya. Biarkan mereka memotong beberapa potong daging. Tawana berkata dengan ketakutan, Tuan Wade, saya sebenarnya tidak kekurangan uang. Saya menghasilkan cukup banyak uang sekarang, dan saya juga tidak menginginkan uang mereka. Charlie berkata dengan serius, kamu tidak memahami ini. Dengan uang yang kamu peroleh, bagaimana kamu bisa membelanjakannya dengan lebih nyaman dengan uang curian? Sehari sebelum konser pertama Tawana di Aorus Hill, banyak orang kaya Amerika dan selebritis yang tiba-tiba mendapat undangan resmi dari tim Tawana. Isi surat undangannya sederhana dan lugas. Retorika Tawana adalah dia akhirnya akan mengadakan konser pertamanya di Tiongkok. Untuk merayakan kesuksesan konser pertama, dia mengatur jamuan perayaan di Aorus Hill Tianxiang Mansion untuk datang tepat waktu. Kecuali orang-orang kaya ini, mereka semua adalah orang-orang yang berharap agar Tawana segera meninggal. Namun bagaimana mereka bisa membayangkan Tawana berani mengirimi mereka surat undangan? Dalam pandangan mereka, Tawana tahu bahwa mereka ingin membunuhnya, namun dia berani mengundang mereka ke pesta perayaan dalam keadaan seperti itu.
Setelah percakapan pribadi, sekelompok orang kaya dan terkenal memutuskan untuk mengabaikan ajakan Tawana. Namun tak disangka, mereka segera mendapat undangan dari keluarga Rothschild. Steve Rothschild secara resmi mengundang mereka datang ke Tiongkok atas namanya sendiri untuk menghadiri perayaan jamuan Tawana. Hal ini langsung mengejutkan orang-orang kaya dan terkenal tersebut. Tidak ada yang mengira bahwa Steve, orang kedua di keluarga Rothschild, akan menghadiri pesta perayaan Tawana. Awalnya, perilaku Steve yang melindungi Matt Finkelstein membuat mereka sangat ketakutan. Sekarang Steve dan Tawana berada di pihak yang sama, bukankah dia ditakdirkan untuk mati? Bahkan jika mereka tidak berani membunuh Tiongkok, selama dia pergi ke sana, dia mungkin harus mengulitinya meskipun dia tidak mati, bukan?